Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah sholat tarawih Masjid Istiqlal yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, rahmat dan taufiknya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian dapat bersama-sama menunaikan sholat isya dan juga nanti sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita sekalian dapat menjadi hamba Allah yang taat menjalankan perintahnya, menunaikan ibadah Qiyamu Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya ibadah Qiyamu Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa adalah salah satu dari syariat Islam. Yang syariat Islam itu menurut Profesor Abu Zahroh memiliki 3 tujuan. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita syariatnya agar kita ini menjadi orang yang bersih. Karena tujuan dari syariat itu adalah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa manusia. Dengan syariat itu Allah menjadikan kita sebagai manusia yang bersih dari berbagai perilaku dan sifat-sifat yang musyrik. Dan kemudian yang kedua, menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang senantiasa berperilaku yang utama, memiliki jiwa dan hati yang bersih. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang di dalamnya Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yang sebelum Allah mengutus rasulnya itu sungguh manusia berada pada kesesatan yang nyata. Inilah tujuan dari syariat yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan syariat Islam itu kepada manusia untuk menciptakan keadilan. Hukum-hukum Allah itu berisi ketentuan-ketentuan yang di dalamnya Allah menegaskan tentang pentingnya manusia senantiasa berlaku adil. Dan keadilan itu adalah kebijakan dan tindakan yang mendekatkan diri kita kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya berlaku adil itu dapat mendekatkan kamu lebih dekat lagi kepada takwa. Kemudian yang ketiga, syariat itu diturunkan oleh Allah beserta hukum-hukumnya untuk manusia untuk menciptakan kemaslahatan umum, maslahatul am, sehingga dengan syariat itu manusia hidup sejahtera. Hidup sejahtera lahir dan batin. Dan kesejahteraan itu adalah kesejahteraan yang berlaku untuk semua umat manusia.
Dan seringkali tujuan syariat yang ketiga ini dikaitkan dengan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, syariat dan Rasul-Nya untuk menciptakan kerahmatan bagi semesta. Kemaslahatan umum itu dapat tercipta karena syariat itu juga memiliki jaminan, insurance dan assurance terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan keutamaan manusia. Dengan syariat itu, pertama Allah menjaga agama, hifdzuddin, kemudian menjaga kehidupan, hifdzun nafs, kemudian menjaga akal, hifdzul akal, kemudian menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jaminan-jaminan semuanya itu ada di dalam tuntunan Islam, dan karena itu maka kita meyakini bahwa dengan Allah menurunkan syariat Islam itu beserta hukum-hukumnya akan tercipta kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semesta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibadah puasa juga merupakan bagian dari bagaimana Allah itu membentuk kepribadian manusia sehingga menjadi manusia yang bersih. Imam Syairozi di dalam tafsir Al-Amthal menyebut puasa itu adalah ibadatut tarbawiyah, dan Ramadan itu adalah madrasatun lit taqwa. Puasa itu adalah ibadah pendidikan, dan Ramadan ini adalah merupakan bagian dari satu periode agar kita ini semakin meningkat takwa kita. Dan oleh karena itu maka eksplisit disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 183 yang di dalamnya Allah berfirman, perintah kepada kita sekalian untuk berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena itulah maka selama kita berpuasa, kita dilarang oleh Allah untuk makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan perbuatan lain yang membatalkan puasa. Substansinya bukan pada tidak makan dan tidak minum itu saja, tetapi pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri, kemampuan kita untuk bisa memiliki kontrol dan membatasi diri. Karena banyak kerusakan itu terjadi ketika manusia tidak bisa mengontrol perkataannya, tidak bisa mengontrol perbuatannya. Dan disinilah makna dari puasa sebagai ibadah yang secara lughat berarti al-imsaku wal kaffu anis syai', di mana kita ini mencukupkan diri dan menahan diri dari berbuat sesuatu. Manusia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan yang jika tidak dikontrol bisa melampaui batas. Dan karena itulah maka dengan puasa ini Allah membentuk kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, bisa mengontrol perbuatan kita, mengontrol perkataan kita. Sungguh tidak mudah kita tidak makan dan tidak minum ketika makanan itu tersaji, ketika makanan tersedia, dan kemudian kita berhenti makan dan minum karena memang kita tidak mungkin mengkonsumsi semuanya. Selama kita berpuasa, kita dilarang bertutur kata yang tiada berguna. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga qaul zur di dalam hadis Nabi itu adalah bagian dari amalan yang harus kita tinggalkan. Dan kemudian kita mengisi dan mendekatkan diri kita ini dengan beribadah kepadanya. Kita bisa menjadi orang yang jiwanya bersih apabila kita senantiasa membersihkan pikiran dan hati kita dari kehendak-kehendak yang nista. Dan inilah kemudian kunci untuk kita menjadi orang yang sukses. Al-Quran di dalam surat Al-A'la menjelaskan kepada kita, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan orang yang banyak menyebut nama Tuhannya dan orang yang senantiasa menunaikan sholat. Karena itulah maka puasa adalah bagian dari cara Allah agar kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia
yang bersih dari segala dosa. Di dalam ajaran agama Islam, manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Paling tidak ada 20 hadis yang menjelaskan mengenai hal ini dengan redaksi yang sedikit berbeda. Yang paling masyhur, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pada hadis yang lain disebutkan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dan fitrah di sini adalah fitrah diniyah, yaitu fitrah beragama Islam. Karena Islam adalah agama fitrah, agama yang suci, agama yang bersih. Dan karena itu maka ketika kita bertauhid, maka kita mengucap kalimat thayyibah, yang itu juga artinya kalimat yang indah, kalimat yang bersih, kalimat yang suci. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam, tetapi dalam perkembangan kehidupannya mungkin saja manusia itu memeluk agama yang lainnya. Sebagaimana kelanjutan hadis Nabi yang saya bacakan tadi, Rasulullah mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Betul bahwa semua manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, tapi bapaknya, orang tuanya, lingkungannya, pendidikannya, masyarakatnya bisa membuat anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau agama-agama yang lainnya. Fitrah manusia adalah makhluk yang beragama, dan fitrah itu adalah beragama Islam. Yang pandangan Islam ini tentu berbeda dengan pandangan para ahli psikologi, khususnya dari kalangan barat. Misalnya Newberg, misalnya dalam bukunya Born to Believe, dia menyebut bahwa manusia itu memang punya kecenderungan beragama, tetapi mereka tidak menganut agama tertentu. Agama itu tergantung dari dengan siapa seseorang itu berinteraksi. Tentu pandangan ini berbeda dengan pandangan Islam, walaupun keduanya sama-sama memberikan kepada kita suatu pemahaman bahwa manusia itu fitrahnya adalah makhluk yang beragama. Sehingga berulang kali Quran mengingatkan kita bahwa sebenarnya hal yang paling mungkin dilakukan oleh manusia itu adalah menjadi sosok yang politeis dibandingkan dengan yang ateis. Dalam perkembangannya kita melihat banyak sekali mereka yang mengkampanyekan ateisme, tetapi berbagai penelitian, terutama yang saya baca misalnya dalam risetnya Pew Research Center, menyebutkan bahwa di dunia ini lebih dari 80% manusia itu adalah orang-orang yang beragama. Dan dari penelitian mereka, Islam adalah agama yang terbesar kedua di dunia. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia memiliki fitrah insaniyah atau fitrah kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, dan beragama itu menurut Islam adalah beragama Islam menyembah kepada Allah. Bahkan manusia sudah mendeklarasikan dirinya untuk menyembah kepada Allah itu ketika masih dalam alam arwah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu wahai manusia? Dan manusia yang masih dalam arwah itu menjawab, bala, betul ya Allah, syahidna, dan saya bersaksi atas apa yang saya sampaikan ini. Karena itulah maka dalam rangka kita semuanya menjadi manusia yang kembali kepada fitrah, Allah memberikan kepada kita, mensucikan diri kita ini dengan menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Abdurrahman bin Auf. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, dan Allah mensunatkan kita untuk melaksanakan qiyamu Ramadan. Kemudian ditegaskan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dan mengisi qiyamul lail itu dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, maka Allah mengeluarkan mereka dari segala dosanya seperti ketika mereka baru lahir dari rahim ibunya. Kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuh.
dia bersih dari segala dosanya sebagaimana ketika mereka baru dilahirkan dari rahim ibunya atau baru lahir ke dunia. Karena itulah maka dalam rangka kita bersama-sama mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, marilah kita menunaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendidik diri kita, dan kemudian kita menempa diri kita ibarat orang yang sekolah. Kita tentu ingin grade kita meningkat. Ibarat orang yang belajar, kita tentu ingin lulus dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Sehingga dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa, grade atau tingkatan iman dan takwa kita meningkat, dan kemudian kualitas iman dan takwa kita juga akan semakin baik dengan sifat-sifat utama yang ada pada diri kita dengan senantiasa menunaikan ibadah pada bulan Ramadan ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan serta kesempatan untuk kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ini, dan kemudian kita sekalian selesai pada bulan Ramadan dalam keadaan sebagai manusia yang bersih dari segala dosa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.